Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 itu kelompok sistem pariwisata. Kami akan menjelaskan query-query untuk sistem pengantar basis data. Sebelum kita memulai presentasinya, perkenalan dulu dari kelompok kami. Pertama, saya Muhammad Bagas Ramadan dengan belakang NIM 199. Nama saya Zulai Syahara Mutari dengan NIM belakang 194. Saya Bagas Malik Ibrahim dengan NIM belakang 201. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ramadan dari Angkatan 24 dengan NIM 240512199 dan dosen saya Bu Iin sebagai sebagai dosen pengajar praktikum basis data. Jadi saya akan menunjukkan UAS saya yaitu tentang topik tabel pariwisata. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan tabel saya. Yang pertama, destinasi. Nah, ini berikut adalah tabel destinasinya. Jadi di sini ada berupa sebuah harga di tempat-tempat tertentu. Yang pertama ada Pantai Kuta, di lokasinya ada di Bali. Lalu di Pantai Balinya ini ada, kita jelaskan secara ringkas. Yang pertama ada Pantai Pasir Putih yang indah dengan harga 50.000. Oke, langsung saja lanjut. Tabel yang kedua. Nah, berikut adalah paket wisatanya, yaitu liburan Pantai Kuta. Terus ada destinasinya, ada durasi harinya dengan harga paketnya sekitar 150.000, dan selanjutnya ada juga yang lain-lainnya seperti Candi Borobudur, Gunung Bromo dan lain-lain. Langsung saja kita lanjut ke tabel ketiga. Nah, ini berikut adalah wisatawannya yang sudah mendaftar. Ada 7 orang, lalu ada nama, ada ID juga, ada email dan nomor HP juga. Dan lanjut kita ke tabel yang keempat. Nah, berikut adalah berupa tabel transaksi. Ada apa aja? Mungkin ada ID, ada di transaksinya, ada ID wisatawannya, ID paketnya, lalu tanggal pemesanannya, lalu jumlah orangnya, dan berikut adalah total harganya. Baik, sekarang saya akan langsung bagian query join. Select. Nah, select ini digunakan untuk memilih kolom-kolom yang ingin ditampilkan di hasil query-nya. Oke, langsung saja select. Nah, lalu ada transaksi .id underscore transaksi untuk menampilkan ID transaksi dari tabel transaksinya. Lanjut. Nah, wisatawan nama wisatawan itu menampilkan nama wisatawannya dari tabel wisatawan dan memberi nama alias kayak dari tabel tadi, nama wisatawannya yang data-data tersebut. Kok ini? Nah, lanjut.
Nah, untuk paket wisata dot nama underscore paket itu menampilkan nama paket wisata dari tabel paket wisata tersebut. Oke, lanjut. Ada destinasi. Nah, untuk destinasi dot nama destinasi itu menampilkan nama destinasi dari tabel destinasi. Nah, terus ini adalah untuk menampilkan nama destinasi dari tabel destinasi. Nah, untuk ini adalah menampilkan tanggal pemesanan dari tabel transaksinya. Nah, ini adalah untuk menampilkan jumlah orang dalam transaksi tersebut. Dan ini adalah apa namanya nih, menampilkan total harga transaksi dari tabel transaksinya. Oke, lanjut. Pertama adalah from. Nah, from ini bagian menentukan tabel yang utama yang menjadi sumber data, yaitu tabel transaksinya. Oke, transaksi. Lalu langsung join. Nah, join ini untuk apa namanya, digunakan untuk menggabungkan tabel transaksi dengan tabel wisatawannya. Query seperti ini. Oke, lanjut. Kita langsung join lagi.
Oke, seperti pada saya jelasin sebelumnya, kalau join itu digunakan untuk menggabungkan tabel transaksi dengan tabel-tabel yang sudah ada sebelumnya, kayak paket wisata, transaksi ID wisatawan gitu. Oke. Maaf teman-teman, ternyata tadi saya salah, berupa kesalahan saya ternyata lumayan simple, cuma berpengaruh banget, yaitu bagian koma sini nih. Koma itu ternyata penting ya teman-teman. Nah, lanjut saja. Tadi saya sudah menunjukkan query-nya dan beginilah hasilnya. Nah, di sini teman-teman ada ID transaksinya. Itu berupa angka, lalu ada nama wisatawannya, nama paket, dari nama-nama wisatawan yang ingin berliburan. Lalu ada nama destinasinya juga. Terus tanggal pemesanannya, kapan mereka akan berkepergian ya. Lalu jumlah orangnya ada berapa dan ada total harganya. Berikut adalah sini. Sekarang saya akan menjelaskan grup dan juga filter beserta contohnya. Pertama, apa itu grup? Grup by itu adalah perintah yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom-kolom pada MySQL. Perintah ini sering dipadukan dengan fungsi agregat seperti sum, count, average, max, dan min untuk menghitung nilai tertentu pada setiap kelompok data. Lalu fungsi grup itu apa sih? Fungsi grup itu adalah menggabungkan data dengan nilai sama dalam daftar bidang tertentu menjadi satu data. Grup by ini sering digunakan untuk fungsi seperti mengkelompokkan suatu kolom atau lebih. Grup ini memiliki format sebagai berikut, yaitu ada pertama select, lalu menggunakan from, lalu menggunakan group by. Nah, sekarang kita langsung aja mencontohkannya di MySQL. Oke, yang pertama kita show tabel-tabel kita. Oke, saya akan menampilkan tabel pariwisata. Oke, sekarang saya akan mencari pendapatan per destinasi dari pariwisata dengan menggunakan query group. Oke, sepertinya tadi ada keliruan teman-teman. Oke, sekarang udah jadi query-nya. Sekarang saatnya kita enter. Nah, sekarang sudah ketemu deh hasil pendapatan per destinasinya ya. Saya akan menjelaskan sintaksnya ya. Jadi yang pertama itu kita menggunakan select di sini. Kenapa kita select destinasi? Nama destinasi itu dari tabel ya kan. Nah, kita memilih nama destinasi ini karena kita akan mencari destinasinya gitu yang kita cari pendapatannya. Nah, terus di sini kita menggunakan sum. Sum itu untuk menghitung pendapatan dari transaksi ini, dari transaksi total harga ini untuk setiap destinasi dari destinasi di sini. Nah, lalu di sini ada as itu alias gitu, seperti kata ganti. Kata ganti dari ini menjadi total pendapatan agar lebih gampang gitu di input ya kan. Lalu di sini menggunakan from. From itu tabel apa sih? Awal tabel dari mana tabel yang mau kita hitung gitu. Lalu
join paket wisata ini menghubungkan tabel dari from tadi nih transaksi dengan paket wisata gitu. Nah, terus kita tambahin di sini join destinasi itu sama menghubungkan tabel paket wisata dan transaksi ke tabel destinasi. Lalu yang terakhir itu kita menggunakan group by. Nah, group by ini untuk mengelompokkan hasil query-query di atas ini menjadi fungsi agresi atau sum yang tadi kita awal tulis. Jadi untuk hasil lah gitulah ya. Nah, mungkin ini untuk penjelasan dari group by. Selanjutnya saya akan menjelaskan query filter. Oke, tadi saya sudah menjelaskan group ya teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan filter. Sebelum itu, bagi kalian yang nggak tahu filter itu apa, filter dalam MySQL itu adalah proses penyaringan data menggunakan clause where atau having untuk menampilkan hanya data yang memenuhi kondisi tertentu. Filter itu juga memfokuskan hasil query pada data yang relevan. Fungsi SQL filter adalah untuk memfilter baris berdasarkan kondisi yang ditentukan. Clause filter dapat digunakan sebagai alternatif dari SQL. Jadi itu penjelasan singkat dari SQL filter. Sekarang langsung aja kita coba di MySQL ya. Oke, sekarang kita akan memunculkan kembali tabel pariwisatanya ya. Oke, sekarang kita udah memiliki 4 tabel ini. Lalu kita akan menggunakan filter ya guys. Untuk apa sih filter query? Nah, kita di sini akan mencoba menampilkan transaksi berdasarkan destinasi tertentu menggunakan filter ya. Oke, langsung aja kita tulis query-nya. Maaf ya teman-teman, seperti tadi ada kesalahan lagi. Nah, sekarang udah nih ya, saya tulis ulang sintaksnya, dan ini dia hasilnya, outputnya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan query-nya. Yang pertama itu select transaksi titik id underscore transaksi ya sampai transaksi titik total harga. Kenapa select itu? Karena saya memilih ini semua yang ingin ditampilkan outputnya yang ini untuk tampilkan di sini ya. Nah, kedua itu adalah from transaksi. From itu ya dari mana yang mau kita ambil gitu. Terus join wisatawan, ini menghubungkan tabel transaksi dengan tabel wisatawan ya. Lalu join paket wisata. Nah, di sini kita menggabungkan tabel paket wisata dengan tabel wisatawan dan tabel transaksi. Lalu join destinasi. Ini juga kita menggabungkan tabel destinasi ke tabel paket wisata, tabel wisatawan dan tabel transaksi. Lalu di sini where. Where ini kata lain dari filter ya teman-teman. Nah, di sini where-nya destinasi titik nama underscore destinasi Raja Ampat. Karena di sini kan kita mencari transaksi di destinasi wisata kan. Nah, saya memilih
destinasi wisata Raja Ampat. Nah, jadi inilah hasilnya ya. Kalau kita milih Danau Toba, mungkin nanti outputnya beda lagi ya. Jadi kalau kalian pengen ganti destinasinya, kalian bisa ganti aja di sini deh, di petik 2 ini ya. Ya, halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan bagian materi view dan subqueries. Oke, jadi saya akan menjelaskan view dulu. Jadi apa sih itu view? View itu adalah table virtual dalam SQL yang dibuat berdasarkan hasil query tertentu. Jadi dalam view ini tidak disimpan langsung di dalam database guys, tetapi diambil dari table lain saat view dipanggil. Nah, view ini sangat berguna untuk menyederhanakan akses data karena membatasi akses ke data tertentu atau merangkum data dari berbagai table. Nah, apa sih manfaat view ini? Nah, jadi manfaat view ini yang pertama itu bisa menyederhanakan query. Jadi menyederhanakan query ini itu bisa membuat query kompleks menjadi lebih sederhana karena hanya perlu memanggil view. Terus yang kedua itu bisa menjadi keamanan data. Jadi keamanan data ini kita bisa membatasi data yang dapat dilihat oleh pengguna tertentu. Terus yang ketiga itu ada menyediakan laporan, yaitu menggabungkan data dari berbagai table untuk menghasilkan laporan. Oke, sebelum saya menjelaskan jenis-jenis operasi pada view, saya akan menampilkan tabel dari destinasi, paket wisata, wisatawan, dan transaksi seperti pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menampilkan semua data dari tabel destinasi, tabel paket wisata, tabel wisatawan, dan juga tabel transaksi. Nah, setelah kalian sudah melihatnya, saya akan membuat contoh membuat view untuk melihat transaksi di atas 1 juta. Oke, jadi ini adalah sintaks yang sudah saya buat dan sudah saya bilang, yaitu menampilkan transaksi di atas 1 juta. Di sini sudah ada create view dan saya namakan yaitu laporan transaksi, dan dimana selectnya itu dari ID transaksi dan total harga dari table transaksi. Nah, di sini untuk saya minta table transaksi yang di atas 1 juta. Oke, kita akan melihat. Oke, di sini sudah terlihat gimana dari view laporan transaksi di atas transaksi di atas 1 juta itu sekitar ada 6 data yang terbaca oleh view ini. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada memodifikasi view. Jadi di memodifikasi view ini sama juga ada format sintaksnya. Oke, saya akan menampilkan format sintaksnya berupa gambar. Oke, seperti ini. Nah, jadi memodifikasi view ini itu saya akan membuat contoh seperti dari view yang sudah kita buat laporan transaksi tadi, cuman ada kasus tiba-tiba kebutuhan itu berubah sehingga perlu menambahkan kolom, yaitu ada tanggal pemesanan. Oke, jadi saya akan membuat sintaksnya terlebih dahulu. Oke, nah sintaks yang saya sudah buat ini sudah berhasil, sudah tuliskan query. Oke, jadi saya akan menjelaskan. Oke, jadi dari sintaks memodifikasi view ini itu menggunakan sintaks create or replace view, yang dimana saya tetap menamakan dari laporan transaksi lagi. Terus untuk selectnya saya menginput dari kolom ID transaksi, total harga, dan menambah tanggal pemesanan.
dan juga from-nya itu dari tabel transaksi dengan where-nya atau kondisinya itu total harganya transaksi di atas 1 juta. Oke, kita akan menampilkan tabel view laporan transaksi yang baru saya buat. Oke, di sini sudah terlihat perbedaannya, yang dimana kalau yang di atas itu membuat view biasa dan yang di bawah ini kita memodifikasi view yang sudah ada di atas ini menjadi menambahkan satu kolom, yaitu tanggal pemesanan. Baik, bisa dilihat di sini di bagian atas ini cuman ada 2 kolom, yang di bagian bawah ini saya menambahkan satu kolom yaitu tanggal pemesanan. Untuk yang ketiga yaitu ada menghapus view. Jadi dari menghapus view ini ada format sintaksnya, itu saya akan menampilkan seperti yang pada gambar. Nah, setelah kalian lihat seperti itu, saya akan mencoba untuk menghapus view yang sudah saya buat tadi, yaitu laporan transaksi. Saya akan membuat sintaksnya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terlihat bahwa untuk menghapus view dari laporan transaksi sudah sukses. Oke, mari kita buktikan. Oke, di sini jadi berhasil ya, yang dimana bahwa tabel view dari laporan transaksi itu sudah terhapus. Yang keempat itu ada menggunakan fungsi di view. Nah, di view ini dapat menggabungkan beberapa fungsi seperti count, sum, atau juga AVG. Nah, jadi saya akan membuatkan contoh menghitung total pendapatan per bulan. Oke, saya akan membuatkan sintaks terlebih dahulu. Tadi sempat ada tertypo di bagian sini, saya sudah menuliskan umumnya. Oke, di sini saya sudah menuliskan sintaks untuk bagian keempat. Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi di sini saya membuat view dengan nama pendapatan bulanan. Terus di sini saya silakan menggunakan month atau untuk pendapatan bulanannya dengan month, itu dari tanggal pemesanannya dengan menambahkan sebagai bulan. Terus untuk sumnya itu dari total harga. Terus saya menambahkan dalam total pendapatan. Untuk table from-nya itu atau berasal dari tabel transaksi, dan untuk yang grup bagaimana dalam kondisi dalam tanggal pemesanan. Oke, di sini bahwa sintaks yang sudah saya buat itu sudah berhasil. Oke, mari kita buktikan. Oke, nah di sini sudah terlihat. Jadi dalam pendapatan bulanan sini sudah terlihat. Oke, setelah saya menjelaskan tentang view tadi, jadi saya akan melanjutkan itu tentang subqueries. Jadi apa sih itu subqueries? Jadi subquery ini adalah query SQL yang berada di dalam query lain atau biasa disebut sebagai inner query. Nah, dari hasil dari subquery digunakan oleh query utama atau bisa disebut outer query untuk melanjutkan proses. Nah, biasanya dari subquery ini digunakan dalam klausa seperti select, from, ataupun where. Jenis-jenis dari subqueries ini itu ada 4. Yang pertama ada single row subquery, itu mengembalikan satu baris hasil. Yang kedua ada multi row subquery, yaitu mengembalikan beberapa baris hasil. Yang ketiga ada correlated subquery, yaitu subquery yang merujuk pada kolom dari query utama. Yang keempat ada nested subquery, yaitu subquery yang bersarang di dalam subquery lainnya. Jadi saya akan menjelaskan operator yang sering digunakan dalam subqueries. Yang pertama yaitu ada in. Jadi in ini memiliki fungsi sebagai memeriksa apakah suatu nilai ada dalam hasil subquery. Jadi saya akan membuatkan contoh, yaitu saya ingin menampilkan nama wisatawan yang pernah melakukan transaksi. Jadi saya akan membuatkan sintaks terlebih dahulu.
Oke, di sini saya sudah membuatkan sintaksnya. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum saya akan mengintinya. Oke, jadi dari subquery ini, jadi saya akan menuliskan select, yaitu di sini ada select ID wisatawan dan from transaksi ini akan menghasilkan daftar nama dari ID wisatawan yang pernah bertransaksi. Nah, dari query utama ini mencocokkan ID wisatawan dari tabel wisatawan dengan hasilnya. Ya, jadi saya akan mencoba enter, dan ini hasil akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah daftar nama yang pernah melakukan transaksi. Selanjutnya yang kedua itu ada operator exist. Nah, jadi kegunaan dari operator exist ini yaitu untuk memeriksa apakah subquery itu menghasilkan sebuah hasil. Di sini saya akan melakukan contoh, yaitu saya ingin menampilkan nama wisatawan yang pernah melakukan transaksi. Saya akan membuatkan sintaksnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuatkan sintaks untuk operator exist. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu jadi subquery ini mengecek apakah ada transaksi dengan ID wisatawan sama dengan ID wisatawan di tabel wisatawan. Nah, jadi jika subquery menghasilkan hasil, maka baris tersebut akan dimasukkan ke dalam hasil query utama. Jadi kita akan buktikan. Oke, seperti inilah hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan operator, yaitu any atau all. Jadi any atau all ini fungsinya untuk membandingkan nilai dengan semua hasil subquery. Di contohnya saya akan membuat sintaks dari any terlebih dahulu. Dari any ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai memenuhi salah satu kondisi dalam hasil subquery. Oke, misalkan saya akan membuat contoh sintaks saya, yaitu saya ingin menampilkan paket wisata dengan harga lebih besar daripada harga salah satu transaksi. Saya akan membuat sintaks terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuatkan sintaks untuk bagian any. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum membuktikannya. Nah, jadi subquery ini itu ada select total harga dari tabel transaksi. Nah, ini jadi akan menghasilkan daftar total harga dari semua transaksi. Nah, untuk operator any ini memeriksa apakah harga paket itu lebih besar dari salah satu nilai total harga. Oke, saya akan membuktikannya. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian all. Jadi operator all ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai memenuhi kondisi dibandingkan dengan semua hasil dari subquery. Nah, untuk contohnya saya akan menampilkan paket wisata yang lebih mahal daripada semua transaksi. Saya akan membuatkan sintaks terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuatkan sintaks dari operator all. Nah, jadi dari operator all ini akan memastikan bahwa harga paket lebih besar dari semua nilai total harga dalam hasil subquery. Oke, kita akan membuktikannya seperti ini. Nah, karena jawabannya empty set, maka tidak ada. Saya akan ulangi. Maka dari empty set ini membuktikan bahwa harga paket tidak ada paket wisata itu tidak ada yang lebih mahal daripada semua transaksi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang operator not in dan operator not exist. Jadi saya akan membahas operator yang not in terlebih dahulu.
Jadi dari operator not in ini memiliki kegunaan untuk memfilter data yang tidak cocok dengan daftar hasil subquery. Ini saya akan memberikan contoh, yaitu saya akan menampilkan nama wisatawan yang belum pernah melakukan transaksi menggunakan operator not in. Saya akan membuatkan sintaksnya terlebih dahulu. Sebelum saya melanjutkan mengenternya, saya akan menuliskan terlebih dahulu. Jadi dari operator not in ini, dia ini akan memfilter yang dimana ID wisatawan yang tidak ditemukan dalam hasil subquery. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, jadi hasilnya adalah empty set, yang dimana arti dari empty set ini merupakan menghasilkan bahwa tidak ada nama wisatawan yang belum pernah melakukan transaksi sama sekali. Oke, untuk yang terakhir, kali ini saya akan menjelaskan operator, yaitu not exist. Jadi operator not exist ini memiliki kegunaan untuk memeriksa data yang tidak memiliki hubungan tertentu. Jadi saya akan memberikan contoh, yaitu saya ingin menampilkan nama wisatawan yang belum pernah melakukan transaksi. Jadi ini sama seperti contoh not in, cuman kali ini saya menggunakan operator not exist. Jadi saya akan membuatkan sintaksnya terlebih dahulu. Sebelum saya mengenterkannya, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari sintaks not exist ini. Jadi di sini saya menggunakan sama seperti yang di select nama, terus dari table wisatawan, dan untuk era di sini saya karena menggunakan not exist, jadi saya sintaks ini akan menjadi seperti ini, select one dari table transaksi. Nah, jadi subquery not exist ini akan memeriksa apakah ada transaksi yang cocok dengan ID wisatawan yang belum pernah melakukan transaksi. Oke, mari kita akan buktikan apakah ada. Nah, hasilnya pasti akan sama seperti operator yang sebelumnya, itu not in. Itu tidak ada nama yang belum pernah melakukan transaksi sama sekali. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Like, comment, dan share.